Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Laboratorium Komputer Statistika. Baiklah, untuk pertemuan pertama kali ini, di sini saya akan membahas materi mengenai statistika deskriptif dan histogram. Langsung saja, apa itu statistik? Statistik yaitu sekumpulan data, bilangan, maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Namun, dalam perkembangannya, statistik mengalami perluasan arti, seperti pengertian dari statistika. Nah, statistika sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi, perbedaan dari statistik dan statistika tersebut yaitu seperti itu ya. Selanjutnya, ada jenis-jenis statistika. Statistika sendiri terbagi menjadi dua macam, antara lain statistika deskriptif dan juga statistika inferensia. Akan tetapi, dalam kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas lebih rinci mengenai statistika deskriptif saja ya. Langsung saja, apa sih perbedaan statistika deskriptif dengan statistika inferensia? Statistika deskriptif yaitu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Sedangkan statistika inferensia yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang digeneralisasikan pada populasi tempat data itu diambil. Statistik inferensial ini juga sering disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas ya. Jadi, apa sih statistika deskriptif itu? Statistika deskriptif tersebut digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif ya. Selain itu juga, statistika deskriptif ini meliputi penyajian datanya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, perhitungan median, modus, mean, atau pengukuran tendensi sentral, lalu perhitungan penyebaran data melalui standar deviasi, perhitungan persentase, dan sebagainya. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi yaitu merupakan keseluruhan elemen atau himpunan semua objek yang menjadi unsur yang akan diteliti. Jika populasi diambil sebagian, maka dinamakan sampel. Nah, sampel itu sendiri merupakan himpunan bagian dari populasi ya. Selanjutnya, ada sentral tendensi atau disebut juga ukuran pemusatan data. Di antaranya yaitu ada mean. Mean adalah rata-rata hitung nilai variabel yang dimiliki seluruh objek. Selain itu juga ada median. Median yaitu nilai variabel objek yang memiliki setengah jumlah objek di atasnya dan setengah jumlah objek di bawahnya. Setelah semua nilai variabel objek diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar ya. Jadi, median ini merupakan nilai tengah dari data yang diurutkan. Lalu ada modus. Modus merupakan suatu nilai yang sering muncul. Konsep dari modus tersebut berhubungan dengan kemunculan yang berulang-ulang dari suatu nilai observasi. Lalu ada standar deviasi atau akar dari varians dinamakan standar deviasi ataupun simpangan baku.
Standar deviasi di sini merupakan ukuran simpangan yang sering digunakan dalam analisis. Nilai standar deviasi pada dasarnya menggambarkan besaran sebaran suatu kelompok data terhadap rata-ratanya. Lalu, ada sampel variance atau S kuadrat, merupakan kuadrat dari standar deviasi. Selanjutnya, ada data minimum dan data maksimum. Berarti nilai statistika paling terendah dan nilai statistika paling tertinggi ya. Lalu ada rank, berarti merupakan selisih data maksimum dengan data minimum. Selanjutnya sum, yaitu berarti jumlah total dari nilai keseluruhan. Lalu ada count, yaitu merupakan jumlah data atau N. Selanjutnya yaitu ada large dan small. Large di sana yaitu data terbesar pertama, sedangkan small yaitu merupakan data terkecil. Selanjutnya yaitu ada skewness, yang diartikan sebagai kemiringan distribusi data. Yang dimaksud dengan kemiringan data adalah besarnya pembagian data atau rata-rata sebaran data yang besarnya diwujudkan dengan bentuk lonceng untuk data yang berdistribusi normal. Lalu ada kurtosis, adalah indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan. Semakin besar nilai kurtosis, maka kurva semakin runcing. Lalu ada standar error, yaitu merupakan indeks yang menggambarkan sebaran rata-rata sampel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel atau rata-rata populasi. Dan yang terakhir ada confidence level, yaitu tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan. Jenis-jenis data dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada data kualitatif atau data yang tidak berbentuk angka. Yang kedua, ada data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Data kualitatif yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, data nominal dan yang kedua, data ordinal. Untuk data nominal yaitu sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok saja. Contohnya yaitu dari jenis kelamin. Ada perempuan dan ada laki-laki. Jadi, untuk data nominal tidak terdapat tingkatan pada pengkategorian tersebut. Misalnya, pada laki-laki dan perempuan, dalam hal ini laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan. Artinya, pengkategorian laki-laki dan perempuan dianggap sama. Sedangkan untuk data ordinal yaitu tingkatan pendidikan. Misalnya SD, SMP, SMA. Dalam hal ini, SMA jauh lebih tinggi derajatnya daripada yang SD maupun yang SMP. Jadi seperti itu ya. Untuk data kuantitatif dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada data kontinu atau pengukuran dan ada data diskrit atau pencacahan. Untuk data kontinu dibedakan menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Bedanya terletak pada adanya nilai nol mutlak pada nilai rasio. Artinya adalah ketika nilai nol pada data tersebut itu memang benar-benar tidak ada nilainya. Misalnya kayak gini, untuk ukuran tinggi badan seseorang. Nah, ukuran tinggi badannya yaitu 0, maka diartikan bahwa tinggi badan tersebut yaitu tidak ada. Sedangkan untuk data interval, ketika tidak memiliki nilai 0 mutlak, artinya belum tentu tidak ada sama sekali. Misalnya kayak gini, dari suhu udara, ketika suhu udaranya 0, artinya bukan berarti tidak ada suhu, masih tetap ada suhu walaupun nilainya 0. Selanjutnya, dalam hal visualisasi dalam statistika deskriptif
digunakan suatu grafik, yaitu untuk mempermudah seseorang dalam menarik informasi dalam suatu data. Diagram di sini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu diantaranya ada diagram batang, lalu ada diagram garis, dan juga ada diagram lingkaran. Grafik batang merupakan lukisan naik turunnya data berupa batang atau balok yang dipakai untuk menentukan adanya perbedaan tingkatan atau nilai yang berupa aspek. Kedua, grafik garis, yaitu lukisan naik turunnya data berupa garis yang dihubungkan dari titik-titik data secara berurutan. Nah, biasanya dalam penggunaan grafik garis ini digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Ketiga, yaitu grafik lingkaran. Biasanya dipakai untuk menggambarkan naik turunnya data berupa lingkaran untuk melihat persentase dari nilai total atau nilai seluruhnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung ke contoh soal berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ke perhitungan untuk statistika deskriptif ya. Di sini udah ada contoh kasusnya. Perusahaan XYZ ingin mengetahui tingkat penjualan dari sellerman yang baru saja diberikan pelatihan dengan mengambil sampel penjualan dari 25 orang sellerman. Datanya sebagai berikut. Nah, ini datanya ya. Ini sampai 25 orang, ini datanya. Data penjualannya udah ada. Data penjualan dari sellerman yang bekerja keras sebagai kuda. Oke, kemudian untuk perhitungannya kita akan ke data. Kemudian di sini ada data analisis. Buat teman-teman yang nggak ada data analisis, itu awalnya kita ke file dulu. Kemudian ada option. Di sini ada add-ins. Di sini ada manage Excel add-ins. Tinggal klik go. Kemudian ini di checklist semuanya dan klik OK. Nanti akan muncul data analisisnya. Kemudian kita klik data analisisnya dan kita pilih deskriptif statistik yang ini ya. Oke. Untuk input ranknya ini kita blok dari total penjualan ke bawah semua datanya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita checklist tabel info row-nya. Maksudnya apa? Maksudnya itu apabila kita ngeblokirnya tadi berdasarkan nama tabelnya juga ikut diblokir gitu, diblok. Nah, itu kita checklist tabel info row-nya. Tapi apabila nama tabelnya kita nggak blok tadi, gak usah di checklist gitu. Kemudian ini kita pilih yang output rank ya. Kita pilih output rank. Kemudian kita pilih lokasinya itu di sini misalkan. Output rank itu adalah posisi di mana kita akan menaruh hasil perhitungannya. Kemudian ini kita checklist semuanya, summary output, summary statistik, confidence level for min 95%, kemudian ini large dan small, checklist semuanya, kemudian OK. Nah, ini dia muncul hasilnya ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel mengenai statistikanya ya. Nah, sebelumnya ini kita jabarkan dulu artinya itu apa. Ini ada min artinya nilai rata-rata, berarti sebesar 59,84 ya. Kemudian di sini juga ada standar error, yaitu tingkat berubah-ubahnya data. Di sini median, nilai tengah ada 60, mode atau modus ada 60, dan sebagainya ya. Oke, terus kita akan buat kerangka distribusi frekuensinya. Awalnya kita akan menghitung rank dulu ya. Rank itu caranya kita menghitung data paling besar ini dikurangi data paling kecil.
Ini ya, maksimum minimum, enter. 65 sama kayak ini harinya 65 ya. Oke, kemudian setelah itu kita akan menghitung jumlah kelasnya. Menghitung jumlah kelas gampang aja ya. Rumusnya itu 1 ditambah 3,32 dikali logaritma dari N. N itu kita ada 25 ya. Nah, seperti ini. 1 ditambah 3,322 maaf. Nah, ini kenapa pakai titik? Soalnya ini tergantung dari laptopnya ya, atau komputer yang digunakan, praktikan sekalian. Apabila pakai koma, ya tinggal ganti koma. Tapi berhubung ini laptopnya saya pakainya titik, ya jadinya titik gitu. Enter. Ini jumlah kelasnya ya. Kita sederhanakan. Round, kurung buka, kita klik, koma ya, kurung tutup, koma 0 kurung tutup, enter. Ini 6 ya, sederhanakan jadi 6. Kemudian kita akan menghitung lebar interval ya. Ini gampang aja, lebar interval itu kita tinggal membagi rank dengan tadi jumlah kelas, enter. Kemudian kita sederhanakan lagi, round, ini klik, koma, kosong. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kerangka distribusinya. Awalnya kita di sini, di atas. Ya udah di atas aja, di sini aja. Kita tulis nilai statistika. Ini lebar banyak kelasnya ada 6, jadi kita bikin 6. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai yang paling kecil di sini, minimum. Enter. Kemudian untuk mengisi yang ini, kita sama dengan ini ditambah ini intervalnya kita kunci pakai $, seperti itu, atau pakai F4 bisa. Kemudian kurangi 1. Ini seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal klik ini, kurangi 1. Seperti ini ya. Tinggal drag kita ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini frekuensi. Kita kasih dulu ini garis luarnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian gimana cara ngisi frekuensinya? Awalnya kita bikin bin rank ataupun tabel histogram. Kita bikin bin di sini. Isinya pakai yang ini. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke data analisis. Kali ini kita pilih histogram ya, yang ini. Oke. Input rank sama yang tadi. Yang ini. Data penjualannya. Kemudian bin rank kita blok yang baru saja kita bikin ini. Kemudian untuk outputnya misalkan mau di sini ya. Kemudian ini kita checklist yang cumulative percentage sama char output. Kita checklist dua ini. Oke. Nanti muncul seperti ini. Ini tabel histogramnya juga sudah muncul otomatis. Kita bisa edit dengan klik kanan, format data series.
Kemudian gap width-nya kita kosongkan. Nah, jadi berdekatan seperti ini. Kemudian untuk frekuensinya tinggal dimasukkan di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau mau bikin kurva yang lain, kita tinggal insert yang di sini ada ya. Tinggal pilih mau yang mana gitu. Nah, oke. Sekian saja untuk perhitungan tentang statistika deskriptif. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.